Sampai orang yang dikatakan agak nggak jelas gitu. Misalkan begitu. Nah ini kurvanya harus jelas berbeda, paham? Saya harus memastikan itu. Ketika ini kurvanya sama, saya mengatakan apalagi yang tampak dan yang jelek pun kurvanya sama, si neural akan bingung. Loh ini dua gambar yang berbeda kok disuruh ngomong satu. Dia belajarnya tidak akan pernah errornya tidak akan pernah kecil. Paham? Ini jangan perlu melakukan ekstraksi ciri. Apa itu ekstraksi? Sama harus mampu membedakan. Selain meaningful, selain bahwa data yang ada di sini adalah benar-benar data utama, jangan keselipan data yang nggak jelas. Gitu. Jadi ketika program untuk mengenali wajah, jangan sampai ada lukisan, ada mungkin dimasukkan ke neural juga dia pusing. Jangan sampai kursi dan itu dimasukkan dia tidak termasuk objek. Jadi yang saya bisa memberikan hanya wajah, benar-benar wajah. Gitu. Tapi di wajah itu ada berbeda-beda. Gimana caranya supaya dia bisa terbedakan sehingga sampai jelas ini stadium A, stadium B, stadium C jelas. Nah, ketika ini tidak terbedakan, buat sebuah cara supaya dia terbedakan. Mengerti? Ada yang mau bertanya? Silakan saya akan tanya sesuai dengan pengalaman keseharian saya. Saya sampai jam berapa ya? Tadi jam berapa sampai jam berapa? Oh jam berapa? Setengah 5 ya? Setengah 4 sampai setengah 5. Jam 4 lebih Pak. Sekarang jam 4.50. Sampai jam 5 aja ya. Dan kuliah kita kan tidak hanya di ruangan kelas kan, kita sudah menembus batas gitu. Sampai boleh bertanya pada saya ketika saya online, ketika saya memang sedang di depan komputer, silakan kami bertanya apapun yang kami tanyakan, insya Allah saja punya komitmen untuk membesarkan orang-orang yang lain, insya Allah. Ketika memang di situ malam-malam sampai lebih baik pakai YM ya, saya pakai Facebook itu kalau diskusi itu terlalu kecil ya. Iya. Gak enak itu. Kalau misalkan YM saya kan sudah tahu kan, silahkan di-add. Jadi kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lebih enak pakai ya Messenger. Skype. Nggak usah pakai video lah ya, di Messenger saja. Skype. Jadi karena Facebook itu nggak nyaman, saya terlalu kecil. Ketika kita cerita itu jadi sering hilang karena Pak YM kan lebar. Jadi kalaupun misalkan waktu saya pendek, target saya, amanah saya adalah sampai paham. Dan nanti setelah UTS, sampai akan diajari oleh Bu Endah, ya semuanya dia itulah. Itu teknis ya, nanti mungkin dengan MATLAB, dengan yang lain secara teknis. Tapi saya tidak rela, saya tidak paham. Gitu. Tapi memang meskipun saya harus ikhlas untuk tidak tahu teorinya tidak apa. Saya masih di wilayah ini, memang saya tidak sedang tahu teori, tapi saya harus paham apa sedang saya lakukan. Jadi sampai ketika ada pertanyaan, kenapa harus pakai neural, kenapa nggak pakai fuzzy, kenapa nggak pakai AI, kenapa nggak pakai koloni, saya paham. Neural adalah proses untuk mengenali sesuatu, dan yang dikenali hanya profil, hanya bentuk, hanya kurva. Kalau itu tidak mampu dikurvakan, jangan pernah berpikir itu akan menggunakan neural. Ya. Jadi bagaimana caranya si robot tadi itu bisa menyeimbangkan, bisa dikurvakan nggak? Kalau bisa dikurvakan, neural sanggup. Gitu. Dan dia auto respon cepat banget. Jadi, kondisi seperti ini, dia melakukan apa? Kondisi seperti ini, dia memprediksi profil, dia memprediksi bentuk. Jadi tugas neural adalah memprediksi bentuk. Jadi ketika sampai ingin melakukan analisa terhadap bentuk, maka neural jagoannya. Nah, teknisnya bagaimana cara dia belajar? Wah, itu sebenarnya di buku atau di formula yang sampai nanti akan analisa itu akan muncul. Jadi pola pertama dia analisa bersama matematiknya kan, bersama matematik ada step 1, step sampai step sekian. Dia muter, outputnya salah, nggak apa-apa, masukkan kedua. Outputnya salah terus sampai suatu saat aja outputnya benar semua. Ya, ini learning area.
learning status ya, learning step. Bagaimana caranya dia belajar? Sampai outputnya itu kurang 0, masih biasanya kan 10 pangkatnya 4. Ketika masih 1 masih salah terus ya. Terus disuruh muter terus. Dia muter sampai kalau misalnya kita pakai backpropagation. Kalau flip itu. Nah itu dia muter terus sampai errornya kecil. Ketika errornya kecil, ketika error sama bisa menghentikan berdasarkan error kecil, atau sampai bisa menghentikan berdasarkan error global. Maksudnya error global gimana? Ya, suatu saat error sampai itu turun gini. Ketika di jalan terus naik lagi gitu ya. Ini error lokal. Terus suatu saat ketika turun, terus datanya turun ya udah. Atau sampai bisa menghentikan berdasarkan iterasi. Terus pokoknya 1 juta iterasi dia mungkin selesai. Sampai bisa menghentikan berdasarkan jumlah iterasinya. Sampai bisa menghentikan berdasarkan nilai errornya, atau sampai bisa menghentikan berdasarkan lamanya kepastian feeling bahwa itu adalah sudah error global. 3 itu jalankan. Dulu ketika zamannya komputer masih 386 itu saya mengajari tentang apa namanya di rumah sakit juga saya coba di Bandung itu 3 hari. Dan ketika itu lampu mati harus ngulangi lagi. Ya nggak boleh mati lampunya. Begitu. Tapi yang sangat bagus adalah bahwa saya punya program ya. Nanti kalau misalnya sampai mau tak kasih, source code-nya tak kasih. Pakai DLG. Ya. Apa yang terjadi? Jadi saya biasanya begini. Oke, ada program untuk mengenali plat nomor. Gitu ya. Ketika plat nomor dianalisis, ini pernah saya jalankan dia untuk 1 bulan dengan ribuan gambar gitu. 1 bulan. Terus saya bisa seperti di sana saya bisa ini kecerdasan level 1. Mau beli berapa harganya? Ya. Tak suruh lagi dia belajar dari saya taruh di server saya tidak apa-apa. Ketika sudah 3 bulan itu saya ambil lagi, saya coba bisa lagi. Ini kecerdasan lebih tinggi lagi, mau beli lagi? Halo. Jadi jumlah profil angka yang di masing-masing node itu sama rekam. Ini adalah kecerdasan dia. Mengerti? Ketika dia makin belajar makin banyak, contohnya makin banyak, maka dia akan makin cerdas. Dan setelah sampai misalkan saya mau menganalisa tentang kanker, saya pakai neural. Oke, kalau suruh dia belajar, sudah muncul node-nya sudah punya angka, itu sama.